Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Radiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rusika Kurnia. Guys, kalian tahu kan? Ternyata tugas OAD tugas besar tuh ya, disuruh analisa gitu loh ke PT itu katanya disuruh bikin bisnis diagram, bisnis diagram itu terus nanti hasil akhirnya itu kita tuh bikin perbaikan buat sistem tersebut. Dari kalian berdua kira-kira ada nggak pengalaman tuh? Oh ada Pak. Oh, gimana tuh? Kebetulan saya kerja di PT. Oke, Itu siapa tahu bisa juga dipakai buat studi kasus itu. Boleh. boleh deh. Coba dulu, saya dulu. Oh, apa? Langsung aja. Oke. Halo Om, Assalamualaikum. Jadi gini Om, saya teh ada tugas di kampus. Nah tugasnya itu suruh mencari PT untuk dianalisa kebutuhannya Om. Ya kan Om tuh kerja di salah satu PT ya. Kalau misalkan PT jadi studi kasus buat tugas kita gimana? Boleh Om? Oke. Oh, kira-kira itu persyaratannya apa aja Om? Surat izin wawancara aja dari kampus. Oke siap. Oke siap Om, makasih. Assalamualaikum. Mana katanya tadi? Boleh? Jadi kita sekarang ngambil suatu wawancara ya Pak ya? Ya. Oke, yuk. Oke. Lanjut. Ini kan kita udah dapat ya surat wawancaranya buat perizinannya. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Kira-kira jam segini emang masih buka ya? Oh, iya, masih buka sih. Ayo, gas. Ini motor kamu kan? Oh, iya. Aku ini aja ya apa? Ikut ajak kamu kali ya? Boleh, boleh. Jadi gimana? Alamatnya? Ya. Udah bisa Om. Tinggal langsung ke sana. Oh, iya benar. Mantap. Ayo gas, gas. Yuk. Gua keluar. Lebih mudah. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Akbar Radiansah. Ya, Izril, saya Fauzan. Di sini kita tuh mencari informasi terkait sistem yang dibuat dari kita ini. Iya. Untuk kita analisa sampai titik akhirnya tuh kita tuh bisa menyederhanakan sistem yang sudah berjalan. Oke. Di sini ada beberapa list pertanyaan. Apakah kakak bisa menjelaskan peran dan tanggung jawab kakak ini di perusahaan ini? Saya, oh ya kenalin, saya Dava. Di sini tuh secara resminya sebetulnya sebagai UI UX designer-nya. Cuman memang peran saya kadang-kadang multi peran juga, kadang-kadang jadi front end. Kalau ada project back end juga kadang-kadang handle service-nya. Terus kalau ada project yang perlu untuk perancangan desain, saya juga mendesain juga gitu. Saya kenalin, saya Asia. Di sini secara resminya saya junior web developer, terutama di produk pendidikan. Biasanya saya handle web pendidikan yang
belakang di Oke, kalau dari perusahaan ini tuh yang setahu saya ya, mungkin nanti Pak Dodi bisa bantu. Itu yang pertama itu manajemen pendidikan. Jadi yang awalnya sekolah tuh administrasinya perlu pakai kertas, kita ubah jadi lebih otomatisasi gitu. Jadi serba digital gitu. Jadi lebih mudah, efisien juga. Terus juga kita juga nyediain layanan buat payment TPPOB, buat bayar listrik, terus bayar PDAM, top up pulsa, pakai data gitu. Terus yang selain itu juga kita ngelayanin sebenarnya bukan produknya, tapi kita juga menerima kalau misalkan klien punya something buat di create, kita juga bantu buat create. Misalkan kayak contohnya kemarin ada klien minta buat aplikasi haji dan umroh, kita juga bisa kayak gitu. Atau misalkan custom website kita juga bisa kayak gitu. Jadi ada produk, ada product base, ada project base nya juga kayak gitu. apakah bisa menceritakan alur proses dari kerjaan Divisi aku kan, itu ntar juga harus juga. Kalau dari divisi aku karena kebetulan memang yang desain itu di sini sendiri doang, biasanya prosesnya itu yang pertama nangkep requirement. Gimana nanti ini? Kan kita udah dapat kan informasinya. Dari kalian ada yang tahu nggak cara bikin desain diagram aplikasi sama tahu nggak? Tahu ya. Mana kalau kita nyari referensi deh ke perpus kali ya? Referensi jangan nggak ada kan? Yuk. Kira ada nggak ya diskusi diagram di description? Kita coba cari masuk kali ya. ya Jadi coba kamu cari deh sebelah sana, kayak sebelah sini ya. Atau ada skripsi yang di sini memang ada estetnya. Dan di sini kayaknya lengkap ya. Ada use case diagramnya juga, ada use case skenario ini juga. Nah, kalau kita ambil ininya buat baca-baca. Gimana ya? Di sini tuh kan. Jadi cara pembuatan use case diagram itu ternyata kita tuh harus menjelaskan dulu main case-nya apa. Nah, lalu di main case pengolah data barang ini tuh jadi ada alur tambahan gitu untuk data barangnya. Kalau dari saya sih kayaknya ini bisa sih buat dibikin. Nah, kalau kita bikin sekarang ya. boleh. Aku sih udah gambaran ya tentang pembuatan use case diagram, use case skenario sama activity. Kita bakal coba dulu deh. Yuk kita bikin di laptop kamu. Mulai. Kalau kata tadi yang kita
kita lihat kan di skripsi ya, ternyata ada beberapa komponen yang dalam pembuatan ini terutama itu ada yang namanya aktor. Aktor di sini tuh katanya merepresentasikan berapa banyak sih jumlah orang yang terlibat dalam alur tersebut. Kalau tadi kan kita dapat ini ya apa? Gambaran dua katanya ya buat apa sih? Main case atau main case tuh gambarannya ini ya. Knowledge ya. Kita bakal buat nanti kita pakai dulu apa ya? Yang kotak itu gak sih buat ininya ya? Ya. Dulu. Nah, kita udah bikin nih guys buat space diagramnya kan. Di sistemnya kita ada berapa sistem? Berarti itu total ada berapa main case tuh yang itu? Yang ini ya, yang ini mah ada 1, 2, 3, 4, 5 main case dengan 1 include dan 1 extend ya. Ya. Dan untuk sistemnya tuh kita Tahu nggak sih? 6 ya? Ya. Tapi kayaknya ada yang kurang nggak sih? Kalau katakan apa tuh ya? Ya, belum semuanya gitu belum. Ya. Kira-kira apa kita perlu wawancara lagi nggak? Perlu sih buat biar komplit ini. Paling gimana kalau online aja? Oke, kita ajukan aja kali ya online ya. Biar nggak perlu jauh gitu. Kalau boleh ya mending online aja. Online aja kali ya, teman-teman ya. Boleh. Halo Kang, ini teh kan buat informasi seputaran sistem di PTT, tapi kayaknya ada yang kurang deh Kang. Kayaknya apa kita masih perlu mendalam informasi tersebut. Kira-kira dari Akangnya setuju nggak Kang kalau kita mengadakan wawancara? Tapi mungkin ya aja kan biar nggak mengganggu waktu kerjanya juga. Oh iya kan? Oh, boleh. Kalau jam malam katanya bisa nggak malam? Terima ya. Oke kan kalau kita setuju buat malam nanti saya akan kirimkan deh link linknya ya. Oke kan berarti kita udah ini kita pulang aja kali ya. Kita meet di rumah masing-masing aja ya. Ya, ini udah dulu. Apa? Ini udah dulu berarti. Aku duluan ya. Ya, duluan. Guys, kemarin kan kita nge-zoom ya, meet sama Kang Bapak. Kira-kira ada nggak yang nge-record atau bikin referensi? Aku ada sih kemarin kan bikin record juga, terus aku udah bikin notulensinya. Masuk lalu di sini aku bacain aja satu pertanyaannya. Untuk jadi kemarin kan kita membahas itu ya apa produk di Bapli ya. Jadi produk di Bapli itu kan ada termasuk salah satunya EduTrend dan Smartly. Nah produk itu sebetulnya tuh sama kegunaannya, cuman fungsinya sebagai tools atau alatnya yang digunakan itu untuk mendigitalisasi perjalanan pendidikan pada suatu sekolah yang awalnya manual. Lalu contohnya seperti absen, jadi tidak perlu disebut satu-satu dan hanya menggunakan satu lalu di-scan. Lalu EduTrend dan Smartly juga berbasis web digunakan fiturnya banyak. Lalu Digitrend itu masih satu ruang lingkup, tapi lebih difokuskan untuk orang tua, sedangkan Smartly untuk murid gitu. Lalu berbeda dengan EduTrend Smartly yang punya sebagai manage izin masuk sakit manajemen nilai dioperasikan oleh admin sekolah seperti e-learning kalau di kampus kita. Lalu Digitrend khususkan untuk orang tua memeriksa apakah anaknya masuk sekolah atau tidak, dapat dicek dari Digitrend. Digitrend juga mempunyai fitur cashless untuk siswa yang mau jajan nantinya memakai kartu untuk proses transaksi itu. Lalu Digitrend juga difokuskan untuk
user non teknis seperti orang tua, murid, merchant, bisa juga merchant untuk jualan online, sekolah yang sudah menggunakan sistem ini yaitu seperti pesantren, lalu ada pesantren inisial, lalu ada SD, TK, Almustad. Lalu untuk siswa penggunaannya menggunakan card untuk transaksi berupa barcode gitu. Untuk itunya banyak banget ya. Yang aku tangkap di sini tuh antara si Magdis dan Edutren itu memiliki fungsionalitas yang sama. Ya, sama. Tapi ya beda penggunaannya aja gak sih. Kalau mungkin si Magdis itu buat sekolah, kalau Edutren buat pesantrennya mungkin gitu ya. Aku kepikiran sih gimana kalau buat perbaikannya kita gabungin aja gak sih? Boleh. Buat itu ya. Ya, Kita rancang aja nggak ya? Kita rancang aja kali ya. Ya, langsung aja. Ya, nggak lama-lama ini. Oke, rancang ya. Kita rancang. Kita bakal masukin ininya, laporannya ya. Ya. Di akhir bikin laporan. Ya, gitu. Nah, kita kan sudah nyusun ya, teman-teman, buat laporannya tuh. Ya. Berarti lanjutannya apa tuh? Jadi lanjutannya kita tinggal bikin penjelasan video ya. Penjelasan video aja ya. Ya. Oh, berarti kan emang pengumpulannya tuh apa dokumenter sama ini ya, sama file ini ya. Ya. Udah kita bikin aja kali ya. Iya. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan kelompok saya. Jadi kelompok saya tuh mengambil studi kasus yaitu PT Bengkel Aplikasi. Dan ini nama-nama kelompok saya. Ada saya sendiri, Muhammad Akbar Gensah, ada Faujan Kurnia, dan Azril Devi. Di sini ada kitab pengantar yaitu berjudulnya Sistem Manajemen Aplikasi Nusantara. Lalu kita akan masuk ke bab 1 mungkin. Nah, di latar belakang, di mana kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, keuangan, dan layanan masyarakat. Sistem informasi menjadi infrastruktur kunci dalam meningkatkan efisiensi proses kerja, ketetapan pengambilan keputusan, serta perluasan jangkauan layanan dalam konteks industri lunak kebutuhan terhadap sistem integrasi. Di mana PT Bengkel Aplikasi ini merupakan perusahaan pengembang perangkat lunak bergerak di bidang penyediaan solusi digital berbasis web dan mobile, yang dimana berdiri sejak 2012. Dan ini ada beberapa informasi ya, dan ini tuh produk-produk yang ada di PT Bengkel Aplikasi. Pertama ada produk sistem pemesanan aplikasi. Secara fungsinya tuh pencatatan dan validasi permintaan pembuatan aplikasi. Lalu ada aplikasi Simakdis untuk manajemen sekolah. Target penggunanya tuh ya sekolah umum gitu. Lalu selanjutnya ada aplikasi Edutren, di mana ini tuh untuk manajemen akademik berbasis pesantren. Ini sebenarnya hampir sama dengan Simakdis, akan tapi beda end usernya doang gitu. Kalau misal Simakdis tuh buat sekolah umum, kalau misal Edutren tuh buat pesantren. Lalu ada Digitren. Digitren di sini adalah manajemen kegiatan pondok pesantren untuk tabungannya gitu. Kalau tadi Edutren itu buat sekolahnya, kalau Digitren itu buat tabungan pesantrennya. Lalu ada BPay, sistem pembayaran berbasis PPOB. Lalu ada Hijaz, sistem core banking, dan sistem maintenance aplikasi. Oke. Kita lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya tuh satu, kita tuh mencari gitu, bagaimana sih struktur dan alur informasi yang sedang berjalan di PT Bengkel Aplikasi Nusantara, termasuk sistem internal dan eksternal perusahaan. Lalu kedua, bagaimana sih pemodelan sistem yang berjalan di PT Bengkel Aplikasi yang dapat dianalisis dan didokumentasikan menggunakan pendekatan OAD. Lalu ketiga, apa saja rekomendasi perbaikannya yang dapat diusulkan dari hasil analisis sistem kelompok saya
khususnya dalam penyederhanaan yang memiliki redundansi dan fungsional seperti SIMAK-DIS dan EduTrend. Ini tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisa seluruh sistem informasi yang sedang berjalan di lingkungan PT Bapli, baik sistem internal maupun eksternal. Ini ada manfaat secara akademik, manfaat secara praktis, lalu manfaat secara strategis. Ini ruang lingkup penelitiannya, di mana objek penelitian terbatas pada sistem informasi yang dikembangkan dan atau digunakan oleh PT Bengkel Aplikasi Nusantara saja. Ini ada sistematika penulisan laporan saya, bisa dilihat. Ini kita akan masuk ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh Ajril. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu analisis dan perancangan sistem yang berjalan di PT Bapli. Use case yang pertama yaitu sistem PT Bapli gabungan. Main case yang pertama adalah sistem pemesanan aplikasi yang digunakan oleh klien untuk memesan aplikasi baru dan oleh developer untuk melakukan pengembangan aplikasi. Di dalamnya terdapat beberapa subcase seperti verifikasi kelayakan permintaan, konsultasi dan validasi, dan juga pengembangan aplikasi. Untuk verifikasi kelayakan permintaan, sistem akan memeriksa apakah permintaan klien layak diproses. Lalu untuk konsultasi dan validasi, developer memberikan masukan dan persetujuan pengembangan. Lalu untuk pengembangan aplikasi, proses pembuatan aplikasi. Lalu untuk pengembangan aplikasi yaitu proses pembuatan aplikasi yang dimintai oleh klien. Lalu untuk main case yang kedua yaitu sistem manajemen pendidikan digital. Main case kedua digunakan oleh developer dan admin untuk mengelola data akademik dan fitur pendidikan. Di dalamnya meliputi manajemen data siswa untuk mengelola informasi seperti menambahkan data siswa, mengedit atau menghapus. Lalu ada manajemen batch pengembangan, yaitu mengelola batch atau versi fitur pendidikan. Lalu selanjutnya ada pengembangan fitur berdasarkan feedback dari pengguna untuk menambahkan atau memperbaiki fitur sesuai saran pengguna. Lalu selanjutnya ada tinjauan feedback pengguna yang hanya akan dijalankan ketika ada masukan dari stakeholder. Untuk main case ketiga yaitu sistem maintenance aplikasi. Main case ini digunakan oleh admin dan developer untuk memastikan apakah aplikasi yang berjalan sudah stabil atau belum. Di dalamnya terdapat kelola laporan dan deteksi error untuk mendeteksi apakah ada bug atau masalah sistem pada aplikasi. Lalu ada perbaikan dan validasi untuk memperbaiki error yang ditemukan. Lalu ada analisis masalah untuk menganalisis sumber error, apakah aplikasi ini terdapat error atau enggak. Selanjutnya yaitu pemeliharaan rutin sistem untuk memastikan aplikasi selalu optimal untuk penggunaannya. Main case selanjutnya yaitu ada sistem aplikasi DigiTrend yang berfokuskan pada manajemen santri dan akademik. Aktor yang terlibat di sini yaitu ada guru, siswa, dan juga admin. Di dalamnya meliputi manajemen santri untuk mengatur data santri seperti menambahkan data, mengedit atau menghapus. Lalu manajemen kehadiran untuk mencatat kehadiran para santri. Selanjutnya ada manajemen akademik untuk mengatur jadwal dan materi dan nilai. Selanjutnya ada input izin atau sakit untuk mengatur ketika ada siswa yang izin atau sakit.
Lalu selanjutnya ada Maincast sistem aplikasi EduTrend yang sama seperti sebelumnya sistem aplikasi DigiTrend, tapi untuk Maincast ini berfokuskan kepada para siswa. Untuk yang sebelumnya kan untuk santri. Selanjutnya yaitu adalah sistem aplikasi BPay. Maincast ini digunakan oleh agen dan end user untuk transaksi pembayaran sekolah. Di dalamnya meliputi transaksi pembayaran untuk memproses pembayaran biaya sekolah dan cetak struk untuk mencetak struk jika hanya dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah use case sistem pemesanan aplikasi. Maincast yang pertama yaitu kelola pemesanan aplikasi. Di sini untuk mengatur seluruh proses pemesanan aplikasi dari klien, mulai dari pencatatan, pengecekan hingga persetujuan. Di dalamnya ada verifikasi kelayakan permintaan untuk memeriksa apakah permintaan memenuhi syarat. Lalu selanjutnya ada konsultasi dan validasi. Di sini untuk melakukan diskusi antara klien dan tim developer untuk menyamakan kebutuhan dan spesifikasi aplikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi untuk mengembangkan aplikasi sesuai permintaan klien dan hasil validasi dari sebelumnya. Selanjutnya ada finalisasi dan penyerahan aplikasi untuk menyelesaikan aplikasi dan menyerahkannya kepada klien untuk digunakan. Lalu selanjutnya ada maintenance pasca serah terima. Tujuan untuk menyelesaikan aplikasi dan menyerahkannya kepada klien untuk digunakan. Lalu use case selanjutnya yaitu sistem manajemen pendidikan digital SmartList. Main case yang pertama yaitu manajemen batch pengembangan. Bertujuan untuk mengatur batch atau versi pengembangan agar fitur baru yang dirilis dapat sesuai jadwal. Selanjutnya ada pengembangan fitur berdasarkan feedback untuk memungkinkan developer untuk menambahkan atau memperbaiki fitur sesuai masukan dari admin sekolah, klien, ataupun guru. Lalu selanjutnya ada manajemen data siswa yang bertujuan untuk mengelola data siswa mulai dari penambahan, pembaruan, atau penghapusan data siswa. Selanjutnya ada pelaporan akademik berkala untuk menampilkan laporan akademik berupa nilai presensi siswa secara rutin seperti tahun ajaran baru, dan admin dapat menjalankan riset tahun ajaran sebagai extend pada main case ini. Lalu selanjutnya ada use case sistem maintenance aplikasi pendidikan. Dalam use case ini digunakan untuk menjaga agar aplikasi yang dibuat selalu berjalan optimal dan bebas dari error. Main case yang pertama yaitu kelola laporan dan deteksi error. Main case yang pertama yaitu kelola laporan dan deteksi error dengan cara admin dan klien mengirimkan laporan error, lalu sistem akan mendeteksi masalah itu dan menyimpannya ke dalam database. Lalu selanjutnya perbaikan dan validasi. Developer setelah menerima laporan error akan memperbaiki masalah yang ditemukan, kemudian sistem akan melakukan validasi agar error benar-benar teratasi. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Developer akan menganalisis masalah sumber error agar masalah tersebut tidak dapat terjadi lagi. Lalu yang terakhir yaitu pemeliharaan rutin sistem yang dilakukan oleh developer untuk menjaga agar aplikasi tetap berjalan normal tanpa ada masalah. Lalu selanjutnya ada use case sistem aplikasi DigiTrend yang digunakan untuk mengelola data santri seperti absensi dan tabungan.
Main case yang pertama yaitu manajemen santri untuk mengelola data santri mulai dari pendaftaran, pembaruan data hingga penghapusan jika santri lulus. Selanjutnya ada manajemen kehadiran, digunakan untuk saat santri izin atau sakit lalu tidak hadir untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu manajemen tabungan. Di sini santri dapat menabung atau menarik saldo tabungan untuk kebutuhan. Lalu selanjutnya ada Menkes login pengguna untuk santri, admin, guru, dan orang tua untuk mengakses aplikasi. Lalu yang terakhir ada Menkes lihat data santri untuk orang tua dan santri dapat memantau data akademik atau informasi administrasi lainnya. Selanjutnya yaitu use case sistem aplikasi EduTrend. Untuk main case yang pertama yaitu manajemen akademik untuk guru mencatat nilai dan absensi siswa agar data akademik selalu terbarukan. Selanjutnya ada manajemen peserta didik agar admin dapat mengelola data siswa seperti menambahkan, mengedit atau menghapus data. Selanjutnya ada main case login pengguna agar admin, guru atau santri dapat mengakses fitur sesuai dengan haknya. Lalu ada main case e-learning dan kelas online untuk mendukung pembelajaran daring dengan sesi tatap muka secara online seperti video conference. Dan main case yang terakhir yaitu lihat laporan akademik agar santri, guru ataupun orang tua nantinya dapat melihat nilai dan absensi yang diperbaharui. Lalu terakhir ada lihat laporan akademik untuk guru dan santri dapat melihat laporan, nilai, dan absensi yang telah terbarukan. Selanjutnya use case yang terakhir yaitu sistem aplikasi BPay. Dalam use case ini digunakan untuk memudahkan pembayaran dan pencatatan transaksi keuangan sekolah secara digital. Terdapat main case yang pertama yaitu transaksi pembayaran yang nantinya sistem dapat mencetak bukti pembayaran seperti struk jika dimintai oleh pengguna. Lalu selanjutnya dapat menghitung laporan komisi agen dari transaksi yang berhasil. Selanjutnya ada login pengguna agar end user atau agen dapat mengakses fitur yang ada di dalamnya. Lalu main case yang selanjutnya yaitu top up dan deposit saldo agar agen atau end user dapat mengisi saldo akun BPay untuk transaksi pembayaran selanjutnya. Yang terakhir lihat dan cetak riwayat untuk pengguna dapat melihat histori pembayaran dan mencetak laporan transaksi bila diperlukan. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang use case skenario, yaitu yang pertama use case skenario kelola pemesanan aplikasi. Di sini use case name-nya yaitu kelola pemesanan aplikasi dengan important level high. Lalu primary aktornya klien dan secondary aktor admin. Untuk use case type-nya main case. Stakeholder and interest di sini klien ingin memastikan permintaan aplikasi tercatat dengan segera ditinjak lanjuti. Lalu admin ingin mencatat dan pemesanan secara rapi untuk keperluan proses awal. Di use case ini menjelaskan bagaimana klien mengisi form permintaan aplikasi dan bagaimana admin menerima serta menyimpannya dalam sistem. Proses ini menjadi gerbang utama masuknya proyek ke dalam sistem kerja tim.
Untuk triggernya, klien harus mengakses sistem dan mengisi form permintaan aplikasi. Untuk relationship-nya, terdapat klien dan admin di asosiasi, lalu include verifikasi kelayakan permintaan. Normal flow of event-nya, klien login ke sistem pemesanan, lalu membuka form pemesanan aplikasi dan mengisi data seperti jenis aplikasi, platform, fitur utama, deadline, dan anggaran, dan kontak. Lalu sistem melakukan validasi terhadap input data. Jika input data tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta klien untuk memperbaikinya. Setelah data valid, sistem menyimpan permintaan sebagai status pemesanan baru. Lalu selanjutnya admin menerima notifikasi bahwa ada pemesanan masuk, lalu memeriksa detailnya. Jika ada kekurangan informasi, maka admin akan menambahkan catatan internal untuk ditinjak lanjuti. Selanjutnya, admin menandai permintaan tersebut sebagai menunggu verifikasi. Lalu, sistem mencatat histori pemesanan dan menampilkannya di dashboard monitoring project. Dan petugas mencetak kwitansi sebagai bukti transaksi. Dikarenakan use case skenario terlalu banyak dan panjang, maka saya akan menjelaskan salah satunya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram. Yang pertama yaitu activity diagram dari use case kelola pemesanan aplikasi. Dimulai dengan klien masuk ke web PT Bapli lalu mengisi form pemesanan. Lalu setelah itu terdapat verifikasi data apakah data sesuai atau tidak. Jika tidak, maka klien akan mengisi form pemesanan lagi, dan jika sesuai, maka sistem akan menyimpan permintaan pemesanan aplikasi, lalu admin akan menerima notifikasi permintaan aplikasi, lalu memeriksa requirement aplikasi dan menyelesaikan pemesanan aplikasi. Lalu selanjutnya ada activity diagram dari konsultasi dan validasi data, yang dimulai dengan admin mengatur jadwal pertemuan, lalu klien menyampaikan kebutuhan dan stakeholder memberikan masukan. Setelah itu, UI UX designer mencatat kebutuhan desain dan admin menyimpan dokumen requirement. Selanjutnya ada activity diagram dari pengembangan aplikasi, yang dimulai dari developer mengembangkan modul dan unit test. Lalu dites apakah perlu diperbaiki ulang. Jika iya, maka akan melakukan tes kembali. Jika telah selesai, maka akan diberikan feedback oleh UI UX designer. Setelah itu, admin akan mengintegrasi dan melakukan pengujian internal. Selanjutnya yaitu activity diagram finalisasi dan penyerahan aplikasi, yang dimulai dari developer mengirimkan build aplikasi ke klien, lalu klien melakukan pengecekan awal. Lalu akan dicek apakah ada perbaikan minor atau tidak. Jika iya, maka akan dilakukan perbaikan. Jika tidak, developer akan memberikan dokumentasi penggunaan dan klien akan menyatakan aplikasi diterima. Lalu developer mencatat serah terima ke dalam sistem. Selanjutnya adalah activity diagram maintenance pasca terima. Dimulai dari klien melaporkan masalah, lalu developer menerima dan merevisi masalah, lalu mengecek waranti. Jika di luar garansi, maka memberikan estimasi waktu dan biaya. Jika tidak, langsung memulai perbaikan. Lalu memperbarui aplikasi dan kirim ulang build, dan klien mengecek dan menutup laporan. Lalu selanjutnya ada activity diagram manajemen batch, yang dimulai dari developer membuat daftar fitur dan susunan batch, lalu membuat backlog dan sprint plan.
Lalu klien memberi tinjau dan persetujuan atau revisi. Lalu developer mengerjakan batch, melakukan testing, dan menyimpan sebagai rilis. Setelah itu, klien atau stakeholder menerima uji coba dan memberikan feedback, lalu mengupdate backlog jika ada perubahan. Setelah itu, developer menyelesaikan batch dan melakukan deployment. Lalu selanjutnya ada activity diagram pengembangan fitur berdasarkan feedback, yang dimulai dari klien mengumpulkan masukan pengguna, lalu developer mengklarifikasi feedback, bug, atau fitur baru peningkatan. Setelah itu memilih prioritas apakah feedback jelas, jika tidak akan diadakan klarifikasi, jika tidak akan dilanjutkan untuk mengembangkan fitur. Lalu selanjutnya klien akan melakukan uji coba internal dan developer mengkonfirmasi hasil, lalu klien mendokumentasikan dan kunci versi. Lalu selanjutnya ada activity diagram manajemen data siswa, yang dimulai dari admin sekolah menginput data siswa baru, lalu ditetapkan guru ke kelas. Selanjutnya sistem membuat ID untuk para siswa, lalu guru menginputkan nilai, presensi, dan catatan. Selanjutnya sistem akan mensinkronkan ke dashboard admin, lalu admin akan mengunci data akhir bulan dan mengekspor laporan. Selanjutnya yaitu activity diagram pelaporan akademik berkala, yang dimulai dari sistem mengenali jadwal pelaporan, lalu mengkompilasi data, presensi, dan nilai. Selanjutnya sistem membuat laporan PDF dan admin mereview dan menambahkan catatan. Jika perlu revisi maka akan diupdate data, jika tidak akan dikunci dan diarsipkan laporan. Lalu activity diagram yang selanjutnya yaitu activity diagram kelola laporan dan deteksi error. Di sini terdapat 4 streamline yaitu klien, admin sekolah, sistem, dan developer. Yang dimulai dari klien mengalami kendala saat menggunakan sistem, lalu membuka menu pelaporan. Setelah itu mengisi form laporan error. Lalu admin sekolah menerima laporan dari klien dan menyatakan verifikasi kelengkapan data. Lalu klien melengkapi data jika ada kekurangan. Setelah itu admin sekolah mengelompokkan laporan berdasarkan jenis error. Lalu sistem akan mengirim notifikasi ke developer. Lalu developer akan membaca laporan error dan memeriksa log sistem. Setelah itu meminta klarifikasi tambahan ke admin dan menandai laporan sebagai valid dan masuk daftar penanganan. Setelah itu selanjutnya yaitu activity diagram perbaikan dan validasi, yang dimulai dari developer menganalisis error, lalu membuat patch dan uji coba. Jika pengujiannya gagal maka akan diperbaiki ulang, jika berhasil akan dideploy ke staging. Setelah itu admin sekolah melakukan uji fungsionalitas. Lalu developer akan mendeploy ke produksi dan melaporkan ditandai sebagai selesai. Setelah itu klien menerima notifikasi. Selanjutnya ada activity diagram analisis masalah, yang dimulai dari developer membuka history log dan menelusuri log dan lalu membuat laporan. Setelah itu admin sekolah menerima laporan, lalu developer menyimpannya ke knowledge base. Selanjutnya ada activity diagram pemeliharaan rutin sistem, yang dimulai dari sistem men-trigger jadwal pemeliharaan, lalu developer mengecek sistem
backup, lalu melakukan update modul jika ada. Setelah itu, sistem membersihkan cache atau log dan menjalankan pengecekan otomatis, lalu admin sekolah menerima laporan dan developer mencatat log dan potensi masalah. Selanjutnya yaitu activity diagram login pengguna. Dimulai dari pengguna membuka halaman login, lalu memasukkan username dan password. Lalu sistem memverifikasi kredensial. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan gagal. Selanjutnya yaitu activity diagram manajemen santri, yang dimulai dari admin menambahkan atau mengedit data santri. Lalu sistem memvalidasi data dan mengecek apakah data valid. Jika tidak, akan menampilkan peringatan. Jika iya, maka data akan disimpan. Selanjutnya, activity diagram manajemen kehadiran, yang dimulai dari guru akan memilih kelas dan tanggal, lalu menginputkan kehadiran. Lalu sistem memvalidasi input kehadiran dan mengecek kelengkapan data. Jika tidak lengkap, maka akan dilakukan tolak input dan melakukan kembali input kehadiran. Jika berhasil, maka akan melihat data kehadiran. Lalu selanjutnya ada activity diagram manajemen tabungan, yang dimulai dari admin mencari data santri, lalu melakukan input transaksi. Lalu sistem memvalidasi nominal dan melakukan validasi jika gagal, maka akan menampilkan pesan dan memasukkan lagi input transaksi. Jika berhasil, akan melihat saldo dan riwayat. Lalu selanjutnya ada activity diagram melihat data santri, yang dimulai dari santri dan orang tua membuka menu data santri, lalu sistem menampilkan data dan mengecek apakah data tersedia. Jika tidak, maka akan menampilkan data belum tersedia. Jika data sudah tersedia, maka akan menampilkan info detail mengenai data tersebut. Selanjutnya ada activity diagram login pengguna, yang dimulai dari pengguna membuka halaman login dan memasukkan username dan password. Lalu sistem melakukan verifikasi. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan gagal. Selanjutnya yaitu activity diagram manajemen akademik, yang dimulai dari pengguna yaitu guru atau admin melakukan login dan membuka menu akademik, lalu memilih kelas dan mata pelajaran. Setelah itu menginput nilai dan absensi. Lalu sistem akan memvalidasi data. Jika gagal, akan menampilkan error. Jika berhasil, akan menampilkan notifikasi data berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu activity diagram manajemen peserta didik, yang dimulai dari admin membuka menu peserta didik dan lalu menambahkan atau mengedit data siswa. Selanjutnya sistem akan memvalidasi data. Jika gagal, akan menampilkan error. Jika berhasil, akan menampilkan data berhasil disimpan. Selanjutnya yaitu activity diagram e-learning dan kelas online, yang dimulai dari guru melakukan login dan membuka e-learning, lalu mengunggah materi dan memulai kelas online. Setelah itu siswa dapat masuk sesi atau unduh materi, lalu sistem akan mengecek apakah
materi telah tersedia atau belum. Jika belum, maka akan menampilkan belum tersedia. Jika sudah, maka akan menampilkan materi atau sesi. Lalu, siswa dapat mengikuti kelas daring. Selanjutnya, activity diagram melihat laporan akademik. Yang dimulai dari pengguna, siswa, atau guru melakukan login dan membuka menu laporan akademik. Lalu sistem mengambil data laporan jika tersedia. Lalu sistem akan mengambil data laporan. Jika data belum tersedia, maka akan menampilkan laporan belum tersedia. Jika sudah, maka akan menampilkan isi laporan. Selanjutnya, activity diagram login pengguna. Yang dimulai dari pengguna membuka halaman login, lalu memasukkan username dan password. Lalu sistem menampilkan verifikasi kredensial. Jika gagal, maka akan menampilkan pesan gagal. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke dashboard. Selanjutnya, activity diagram transaksi pembayaran. Yang dimulai dari pengguna, yaitu end user atau agen. Dimulai dengan login, lalu membuka menu pembayaran. Setelah itu, memasukkan nomor pelanggan, dan sistem menampilkan detail tagihan. Lalu pengguna akan membayar tagihan, lalu sistem akan mencetak stroke. Selanjutnya yaitu activity diagram top up dan deposit saldo. Yang dimulai dari agen dengan melakukan login dan memilih menu top up, lalu mengisikan nominal dan upload bukti pembayaran. Setelah itu admin akan menerima verifikasi bukti transfer dan mengupdate saldo agen. Selanjutnya yaitu activity diagram melihat dan cetak riwayat. Yang dimulai dari pengguna login dan buka menu riwayat, lalu sistem mengambil data transaksi. Jika data kosong, maka akan menampilkan belum ada transaksi. Jika tersedia, maka akan menampilkan daftar. Setelah itu, pengguna memilih transaksi lalu cetak stroke, lalu sistem mencetak stroke. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.